Ya, saya sekali lagi mengingatkan ini ya, posisi dari Ten Commandments ini di dalam tradisi reform khususnya seperti yang diwakili oleh Katekismus Heidelberg itu ditempatkan di dalam narasi gratitude ya, di dalam narasi ucapan syukur, meaning setelah orang itu diselamatkan di dalam Kristus. Jadi setelah pembebasan ya, kemudian disusul dengan pembicaraan tentang Taurat. Dengan demikian saya ini kita melihat keunikan atau penekanan di dalam teologi reform yang disebut oleh Calvin itu ya, penggunaan law atau penggunaan Taurat itu di dalam kehidupan orang-orang yang regenerate, di dalam kehidupan orang-orang yang sudah lahir baru ya, ini disebut dengan usus legis in renatis atau juga the third use ya, tertius usus legis, penggunaan yang ketiga ya di dalam hukum Taurat. Ini sangat khas di dalam penekanan dari teologi reform. Tapi sekali lagi seperti biasa, ini bukan sesuatu yang kreatif atau imajinatif apalagi gitu ya, atau ini original dari teologi reform. Kita simply refer kepada Alkitab ya. Jadi ada dasar di dalam Alkitab untuk ini gitu. Kemarin kita sudah bahas, yaitu bahkan di dalam First Commandment ya, seperti saudara membaca ini di dalam pertanyaan 92 misalnya ya. Di dalam pertanyaan 92 di situ kalau saudara membaca perintah pertama itu didahului dengan satu deklarasi pembebasan, yaitu akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi deliverance ini mendahului ya, berita deliverance, pembebasan ya, ini mendahului pembicaraan mengenai first commandment, atau bukan cuma first tapi seluruhnya ya, dalam hal ini ya, ke-10 perintah Allah itu didahului dengan berita pembebasan. Sehingga kalau sudah melihat di dalam struktur ini, gospel kemudian law, dan ini sangat khas ya, di dalam teologi reform. Bukan berarti teologi reform nggak percaya sekali lagi ini ya, urutan law and gospel. Anyway, ini juga ada di dalam Alkitab, seperti sudah bisa membaca di dalam tulisan Paulus ya. Dari Taurat kita tahu kita nggak sanggup melakukan dengan sempurna, maka kita membutuhkan Injil, pengampunan dosa di dalam Kristus. Tapi kemudian setelah percaya Injil, kita dikembalikan lagi kepada Taurat ya. Dan juga perhatikan saya ini kalau kita menempatkan Taurat di sini, kalau kita menempatkan law di dalam ucapan syukur, cerita setelah manusia diselamatkan, berarti ini juga nggak lepas daripada pertanyaan ke-90 ya. Orang itu melakukannya dengan wholehearted joy ya, dengan sukacita, love and delight ya, cinta ya, dengan kesukaan. Ini sangat dekat dengan apa yang diajarkan di dalam Mazmur 1, yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam ya. Kesukaan. Jadi di sini sudah melihat ini narasinya adalah narasi ucapan syukur ya, dilakukan di dalam sukacita, dan cinta, di dalam kesukaan ya, bagi orang-orang yang justru sudah diselamatkan ya di dalam hal ini. Nah, sudah membaca penekanan ini sangat kuat ya, maksudnya dearly emphasized di dalam tradisi reform, dan mungkin salah satu yang paling jelas adalah yaitu di dalam struktur dari Heidelberg Katekismus ini menempatkan Ten Commandments ya di dalam bagian ketiga, yaitu bagian gratitude ya. Dan jangan lupa juga ini kaitannya dengan good works seperti kita sudah bahas kemarin ya. Jadi kenapa ini Ten Commandments ditaruh juga pada bagian ini ya, selain tadi alasan-alasan yang kita sudah sebut, tapi juga karena mau mengaitkan antara good works dengan God's law ya, antara perbuatan baik dengan Taurat Tuhan. Orang nggak bisa melakukan perbuatan baik di dalam pengertian yang seperti didefinisikan di sini ya, kecuali dia mengenal Taurat Allah. Maka pengenalan akan Taurat Allah itu penting sekali itu, karena tanpa Taurat kita nggak akan melakukan perbuatan baik, tapi akan melakukan perbuatan yang kita anggap baik ya, yang saudara dan saya anggap baik ya, menurut kita baik, tapi ternyata menurut standar dari firman Tuhan itu bukan perbuatan baik. Maka di sini sudah membaca kaitan ini nggak terpisahkan ya. Kalau kita mau mengetahui, kalau kita mau mengerti apa itu perbuatan baik, yaitu adalah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan God's law dalam hal ini ya, dilakukan sesuai dengan God's law atau Taurat Allah. Nah, sudah kalau membaca di dalam pertanyaan 34 di situ ini ya isi daripada firman Tuhan, dekalog kan di situ
dikutip itu. Saya pikir karena kita tahu lah ini apa Dekalog ini sudah bisa membacanya sendiri itu. Anyway, nanti kita akan masuk dalam pertanyaan demi pertanyaan yang membahas setiap hukum di dalam hal ini ya. Pertanyaan 93 itu membicarakan tentang pembagiannya ya. Kalau saudara membaca di situ pertanyaan 93, bagaimana ke-10 hukum itu dibagi ya. Dan untuk kemudian di sini dibagi 2 loh batu. Yang pertama mengajarkan bagaimana seharusnya kita sikap kita terhadap Allah. Yang kedua, apa kewajiban kita terhadap sesama kita manusia ya. Ini agak sedikit berbeda saya di dalam di dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Ini terjemahan bahasa Indonesia, tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris sebentar ya, saya buka. Termasuk juga di dalam bahasa Jerman kalau sudah membaca gitu ya. Ini dibagi 2 tables. Di dalam baik di dalam bahasa Jerman maupun terjemahan bahasa Inggris ya, di sini disebutkan ya, kelompok yang pertama itu terdiri atas 4 perintah, lalu kemudian kelompok yang kedua itu terdiri atas 6 perintah. Nah, ini ada perbedaan ya, seperti saudara mungkin juga sudah tahu gitu antara pandangan Reform dengan pandangan Lutheran, dan Lutheran bersama juga dengan Roma Katolik ya. Maksudnya begini Syekh, ini hukum pertama dan kedua ya, kalau di pandangan yang Lutheran ini pertama itu dibagi 2 ya di sini. Kalau di dalam tradisi Reform itu dibagi 2. Jadi hukum pertama itu dijadikan 2 hukum gitu. Terus kemudian yang ke-9 dan ke-10 ya, ke-9 dan ke-10 kalau di dalam pembagian daripada Reform itu yang ke-10 ya, di situ dibagi 2, atau di dalam pandangan Lutheran itu sebenarnya 9 dan 10, tapi di dalam pandangan Reform itu jadi 1 ya, sehingga ada perbedaan urutan di sini. Tapi begini saya, ini memberikan dampak di dalam penafsiran khususnya ya, second commandment ya, second commandment. Nah, kita akan membahas ini esok hari ya. Ini ada bagian yang ya bagi saya pribadi termasuk sesuatu yang sulit ya, tapi ini bagian yang saya nggak mau bahas hari ini lah. Ini cuma mengantisipasi saja ya. Tadi ini kan kita khususnya membicarakan tentang first commandment dalam hal ini, tapi di dalam pembagian daripada teologi Reform itu maksudnya Heidelberg Catechismus to be precise ya, first commandment and second commandment. Whereas di dalam tradisi itu biasanya baik di dalam perspektif Lutheran ataupun juga Roma Katolik, ini first and second commandment itu adalah jadi 1 di dalam hal ini. Itu adalah first commandment gitu. Karena di sini dibagi menjadi 2 second commandment, maka ada penekanan di dalam second commandment di dalam tafsiran yang berbeda ya di dalam ini tradisi Reform. Kita bahkan bisa mengatakan di dalam tradisi Reform. Bagian itu pembahasan besok saja gitu. Tapi kalau kita melihatnya sebagai satu kesatuan, maksudnya 1 dan 2 ini sebenarnya adalah first commandment, maka kita melihat di sini sebenarnya tekanannya gitu ya. Tekanannya itu ada pada true worship atau versus idolatry. Termasuk juga bahkan dengan the so-called second commandment yang akan kita bahas besok itu ya. Itu tekanannya kalau kita menerimanya sebagai satu perintah ya, itu adalah intinya adalah tentang true worship atau idolatry. Saudara masih ingat ya, seperti kita sudah pernah membahas ya, di dalam Alkitab itu ya, di dalam Perjanjian Lama ya, kita nggak kenal dualisme, bukan di sini sudah bahasa ya, maaf saya salah ingat, bahasa di Stritch ini kalau nggak salah ya, waktu bahas artikelnya John Webster. Tapi ini saya di dalam Perjanjian Lama ya, maksudnya biblical teologi yang kita pelajari itu kita nggak kenal dualisme sacred secular seperti yang dihadirkan oleh Enlightenment ya. Itu kita nggak kenal itu gitu. Alkitab itu nggak propose itu gitu. Jadi dianggap seperti kayak ada wilayah sacred gitu ya. Terus kemudian ada wilayah sekular gitu misalnya ya. Misalnya ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan gereja itu otomatis jadi sacred ya. Yang di luar gereja itu rada-rada sekuler gitu misalnya ya. Hari Minggu itu sacred gitu misalnya. Ya memang sih sacred betul sih ya, ini ajaran Alkitab juga. Tapi terus kemudian dualismenya sangat tajam gitu. Lalu hari Senin sampai Sabtu nggak mungkin sacred gitu misalnya ya. Itu hari sekuler gitu misalnya ya.
sebetulnya kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita nggak kenal dualisme seperti ini, dualitas kayak begini ini ya, nggak terlalu menolong sebetulnya, karena nggak membicarakan akar permasalahannya, nggak radiks ya, nggak membicarakan itu secara radikal persoalannya itu di mana sih sebetulnya ya, sampai kepada akar-akarnya maksudnya ya. Jadi persoalannya sebetulnya di mana sih? Kalau menurut Alkitab, persoalannya itu bukan apakah kita sedang ada di ladang atau di bait suci gitu ya, atau apakah kita sedang berdoa atau kita sedang mencuci piring gitu misalnya. Bukan di situ persoalannya. Persoalannya itu apakah kita sedang worshiping God, sedang beribadah kepada Allah yang sejati, ya, beribadah dengan benar, atau kita sedang menyembah berhala. Nah, ini betul-betul bicara sampai kepada akar hati berarti gitu. Dualismenya itu seharusnya kalau menurut Alkitab itu adalah kontras ya, opposition antara true worship, antara ibadah yang sejati dengan penyembahan berhala. Maka hukum pertama ini penting sekali ya. Sekali lagi kalau boleh mengaitkan dengan ini ya, dengan apa itu, dengan good works gitu ya. Good works itu nggak mungkin good works ya, kalau itu tidak berkaitan dengan true worship. Jelas sekali kan saya kaitannya kan. Sekali lagi ya, itu nggak mungkin disebut sebagai perbuatan baik kalau itu bukan adalah ekspresi ibadah yang sejati. Kalau itu adalah penyembahan berhala, berhala apapun saya. Kemarin kita ini ya sudah sebut misalnya contohnya as simple yang nggak simple nih sebetulnya. As simple as saya cuma mau di-acknowledge gitu sebetulnya. Ini sebut acknowledgement and recognition gitu. Saya mau impress others. Saya mau mengesankan orang lain. Yaitu berhala saya sebetulnya gitu. Ya, saya melakukan sesuatu, katakanlah saya fenomenal dilihat sebagai sesuatu yang baik, tapi sebenarnya bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan mau mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan, tapi mencuri kemuliaan Tuhan ya. Saya mau orang itu melihat kemuliaan saya gitu. Ini tentang muka saya gitu, menjaga muka misalnya. Itu kan berhala sebetulnya saya. Jadi gambaran berhala seperti ini ya. Bagaimana mungkin orang bisa melakukan perbuatan baik? Itu pasti bukan perbuatan baik. Waktu Tuhan melihat itu bukan perbuatan baik. Karena apa saya? Karena itu bukan lahir dari true worship, bukan. Tapi ini adalah penyembahan berhala sebetulnya, penyembahan muka kita sendiri sebetulnya gitu. Yang kita perjuangkan itu apa? My own muka sebetulnya di dalam hal ini ya. Jadi apakah itu perbuatan baik? Ya sudah pasti itu bukan perbuatan baik di dalam hal ini. Maka sudah melihat di sini, poin demi poin ya, hukum demi hukum demi hukum demi hukum. Itu kita perlu pelajari ya, di dalam kaitannya dengan perbuatan baik ya, dan tentu saja juga di dalam kaitannya dengan satu kehidupan yang dikuduskan oleh Tuhan. Again, ini narasinya adalah narasi gratitude, berarti bicara tentang sanctification dalam pembicaraan ini ya, soteriologi klasik gitu. Pengudusan ya, cerita pengudusan kita gitu. Hanya orang-orang yang diselamatkan kan betul yang bisa menyembah kepada Tuhan dengan benar. Maka saudara nggak harus bingung di dalam hal ini. Kenapa ya di dalam teologi reform kok taruh dekalog itu di dalam ini ya, setelah gospel gitu ya. Kok bukannya sebelum gospel? Bukankah lebih cocok sebelum gospel seperti Luther gitu dalam hal ini ya. Seperti Paulus kita juga bisa mengatakan seperti itu. Tapi kenapa justru ditaruh setelah gospel justru gitu kan ya? Nah, saudara waktu membaca di dalam bagian ini ya, sekali lagi ya, pertanyaan sederhana, siapa yang bisa melakukan ibadah yang benar itu? Siapa yang bisa dikeluarkan, dibebaskan ya? Again, motif pembebasan kan ya, dekalog ini semuanya kan motif pembebasan sebetulnya, karena dimulai dengan cerita narasi pembebasan. Siapa yang dibebaskan daripada penyembahan berhala untuk bisa beribadah ya? Adalah orang-orang yang dibebaskan kan, betul kan? Sekali lagi ya saya, siapa yang dibebaskan ya dari penyembahan berhala untuk bisa masuk kepada ibadah yang sejati? Ya adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Kalau belum dibebaskan, ya nggak bisa beribadah. Salah satu ini saya kalimat penting di dalam story Exodus saya dikatakan Tuhan itu memanggil mereka ya, mengeluarkan mereka daripada perbudakan bondage daripada ini ya, Mesir itu Israel maksudnya, supaya mereka boleh beribadah kepada Tuhan ya di padang gurun, supaya mereka boleh worship me in the wilderness ya, begitu dikatakan, beribadah kepada Allah di padang gurun. Saudara perhatikan ya, ada kaitan tidak terpisahkan antara pembebasan bondage ya, dibebaskan untuk apa gitu, dibebaskan supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Needless to say ya, waktu kita mengatakan siapa yang bisa beribadah, yaitu mereka yang dibebaskan gitu. Makanya gospel law, sekali lagi ya, gospel law gitu. Dan bukan hanya law gospel. Kita nggak mau mengeksklud law and gospel. Bukan mau mengeksklud itu, jangan salah mengerti ya. Tapi kalau saudara sebagai orang reform, kita cuma mengerti law and gospel. Saudara belum mengerti tradisi reform sebetulnya. Karena di dalam tradisi teologi reform itu sangat ditekankan saya struktur gospel law. Ini penting sekali untuk teologi reform ya.
Maka sudah membaca kaitan antara ini ya, kaitan antara apa itu true worship versus idolatry, dikaitkan dengan narasi keselamatan, narasi pembebasan, ya, true worship versus idolatry, dikaitkan juga dengan good works atau dengan perbuatan baik. Ya kita membaca pertanyaan 94, saya ini introduksinya cukup panjang ya, karena menurut saya ini juga penting. 94 saya membaca apa yang Allah perintahkan dalam perintah yang pertama. Ya, perintah yang pertama. Jawaban, agar aku demi keselamatan jiwaku harus menghindari dan menjauhkan diri dari segala penyembahan berhala. Ini agak beda ya, saya. Ini bisa apa ini ya? A bit misleading ini, saya, terjemahan demi keselamatan jiwaku ya. Saya baca dalam bahasa Inggris, that I not wanting to endanger my own salvation ya. Supaya saya jangan endanger, supaya saya jangan membahayakan ya, merusak ya, ini apa ya, ini narasi keselamatan ini ya. Tapi kalau dibilang di sini demi keselamatan jiwaku, seperti kayak kita kalau nggak hati-hati saya bisa misleading, seperti kayak seorang melakukan Taurat terus kemudian kita diselamatkan ya, padahal keselamatan sudah diselesaikan dalam Kristus. Ini terjemahan yang sudah boleh agak sedikit kritikal ya, demi keselamatan jiwaku ini maksudnya apa gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris, not wanting to endanger my own salvation, I think lebih ini ya, lebih apa, lebih bersih di dalam hal ini gitu. Tapi saya teruskan saja ini, asal saudara mengerti ya konsepnya, harus menghindari dan menjauhkan diri dari segala penyembahan berhala. Ya, ilmu sihir, tenung, takyul, minta pertolongan kepada orang-orang kudus yang tertentu atau makhluk-makhluk lain di pihak lain, agar aku sungguh-sungguh mengenal Allah yang esa dan benar, menaruh kepercayaan kepada Dia saja, berserah kepadanya dengan rendah hati dan sabar, mengharapkan segala kebaikan hanya dari Dia, dan mengasihi, menyegani, jarang saya pakai istilah ini ya di dalam katekismus, menyegani, mengasihi, menyegani, serta menghormati Dia dengan segenap hati, sehingga aku lebih suka melepaskan segala makhluk daripada menentang kehendaknya dalam perkara yang paling kecil pun. Jadi apa saya di sini yang dikatakan tadi seperti kita sudah bahas ya, terutama itu adalah idolatry ya, terutama itu adalah penyembahan berhala. Ini intinya ya, true worship versus idolatry. Ini termasuk di dalamnya juga sorcery, superstitious rites ya. Hati-hati saya, agama itu jangan membawa kita kepada superstitious rite, ritual-ritual yang takyul ya. Prayer to saints di sini katakan, atau prayer to other creatures, doa kepada orang-orang kudus atau doa kepada makhluk-makhluk yang lain ya. Tapi intinya secara positifnya apa? Kalau di sini kan dibahas negatifnya gitu ya. Kita bisa membaca ayatnya dulu saya dalam hal ini ya. Kita membaca 1 Yohanes 5 ayat 21 ya. 1 Yohanes 5 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Waspadalah terhadap segala berhala. Jadi dalam spirit ini ya, di dalam spirit kita mesti waspada ya. Makanya ditaruh di dalam narasi gratitude ya. Kita setelah diselamatkan ya, kita dimampukan oleh Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus ya, anugerah Tuhan, untuk bisa menikmati apa artinya pembebasan, yaitu pembebasan boleh beribadah kepada Allah yang sejati ya. Dan ini berarti kita dibebaskan dari idolatry, dibebaskan daripada idols, dibebaskan daripada berhala ya. Maka sudah membaca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21 ini ya, Yohanes menyebut anak-anakku, needless to say ya, ini berbicara kepada orang-orang yang percaya pasti ya, anak-anakku gitu, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi pas kan juga di dalam hal ini ya, dikutip memang narasinya adalah narasi untuk orang-orang yang sudah diselamatkan di sini. Tapi yang positif pengertiannya apa saya? That I rightly know the only true God. Supaya saya mengenal Allah yang benar ya. Ini bagi Calvin misalnya ya, saya pinjam perspektif Calvin yang pasti diresepsi sangat baik oleh penulis-penulis Heidelberg Katekismus gitu. Bagi Calvin ya, knowledge of God and true worship itu nggak bisa itu dekat sekali saya, nggak bisa dipisahkan. Kalau kita mau beribadah kepada Allah yang sejati, kita mesti mengenal Allah itu siapa, seperti apa ya, sifatnya seperti bagaimana. Harus mengenal Allah yang sejati. Kalau kita ya nggak penting lah pengenalan akan Allah, doktrin Allah nggak penting lah. Saudara tahu dari mana saudara sedang beribadah kepada Allah yang benar, atau itu jangan-jangan adalah Allah imajinatif? Saya ambil contoh sederhana aja ya. Orang berpikir Allah harus menghentikan COVID gitu misalnya. Allah menghentikan COVID gitu misalnya ya.
Nah, kalau ternyata nggak menghentikan sesuai dengan imajinasi kita, terus gimana gitu? Saudara yang koreksi atau ini Allah ini sebetulnya ada atau tidak kan? Kita nggak bahas poinnya gitu. Kita tuh suka imagining ya, menciptakan dari kreasi sendiri gitu ya, menciptakan Allah menurut peta teladan kita, menurut gambar rupa kita ya, diproyeksiin ke atas lalu disembah-sembah sendiri. Yaitu Allah yang palsu saya sebetulnya gitu. Allah menurut keinginan kita ya. Mengapa kalau Allah itu ada, kok masih ada penderitaan? Yaitu Allah palsumu, itulah Allah palsumu gitu. Allah palsumu itu harus nggak boleh ada penderitaan sama sekali di dalam dunia gitu. Nah, ini lucu sekali gitu. Itu bukan Allah yang sejati. Saudara perhatikan ya, ini statement seperti ini kan klasik ya. Tapi intinya apa saudara? Intinya adalah saudara memproyeksikan dari pikiran saudara sendiri Allah itu harusnya seperti apa gitu. Allah itu harusnya begini ya. Kalau saya sakit dalam 2 hari mesti sembuh gitu. Nah itulah menurut kamu gitu. Kan menurut saudara dan saya gitu misalnya. Atau kalau COVID itu paling lama mesti 3 bulan gitu ya. Mulai apalah Pentakosta harusnya sudah berhenti gitu misalnya gitu ya. Misalnya. Atau mulai kapan paling telat Agustus harus berhenti gitu ya, atau apa gitu. Itu tuh menurut siapa Zoe? Menurut siapa? Menurut Allah yang sejati atau menurut kita sendiri? Kalau kita nggak mengenal Allah yang seperti ini ya, kita mikir-mikir sendiri Allah harusnya gini gitu ya. Alkitab mengatakan itulah penyembahan berhala Zoe. Itu penyembahan berhala karena kita nggak mengenal Allah yang sejati. Kita menciptakan Allah kita sendiri yang harus begini dan begitu dan begini dan begitu gitu, yang harus melenyapkan semua penderitaan ya. Yang kalau saya ketabrak truk yang mesti hancur gitu misalnya. Konyol kan saya kayak begini kan. Konyol, betul konyol gitu. Yang kalau saya digigit nyamuk ya, nyamuknya yang kena demam berdarah gitu ya, itu bukan saya gitu misalnya. Ya itu menurut siapa saya? Menurut siapa? Seperti ini maunya siapa gitu. Kita menciptakan Allah kita sendiri lalu kita menyembah ya Allah yang palsu itu ya. Yang according to our own image. Tetapi saya kalau sudah membaca di dalam Alkitab ya, true worship itu adalah kita mengenal Allah yang sejati ya. Lalu kita tahu bahwa kita ini created after His image. Justru kita yang diciptakan menurut gambar rupanya. Bukan kita yang menciptakan dia menurut gambar rupa kita. Ini aja Feuerbach tahu ya di dalam hal ini ya. Kita orang Kristen kalau nggak tahu ya susah ya. Filsuf ateis seperti Feuerbach aja mengerti saya bagian seperti ini. Gitu. Tapi kita teruskan ya. Waktu saudara membaca di sini ya, idolatry, sorcery, superstitious rite, prayer to saints or to other creatures ya. Ini gambaran negatif yang bukan itu ya seharusnya. Tapi yang benar itu apa? That I rightly know the only true God. Mengapa saya doktrin Allah penting? Karena ini sangat krusial untuk ibadah saudara dan saya. Kalau kita nggak mengenal doktrin Allah yang benar, kita nggak sedang beribadah kepada Allah yang sejati. Kita beribadah kepada Allah yang palsu. Maka rightly know the only true God itu sangat penting ya. Baru kita bisa trust Him alone. Kita bisa percaya hanya kepadanya. Nah ini ya saya, orang yang beribadah kepada Tuhan, dia menaruh kepercayaannya, pengharapannya hanya pada Allah ya, bukan pada yang lain. Nggak ada tambahan saya, nggak ada plus ya, nggak ada kepada Tuhan dan kepada orang pintar, kepada Tuhan dan kepada posisi rumah, kepada Tuhan dan juga kepada macam-macam ini bisa panjang sekali ini nih daftarnya gitu. Tapi di sini dikatakan kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah yang sejati, kita percaya hanya kepadanya. Bukan cuma itu ya, mencari Tuhan atau mencari Allah bagi every good thing ya, kita mencari Dia untuk mendapatkan segala yang baik itu kita memohon kepadanya dengan rendah hati ya, bukan dengan sifat mengatur dan sombong. Patiently, dengan sabar, bukan dengan marah-marah, sungut-sungut ya. Dan juga kita mencintai, ya, mengasihi, lalu takut akan dan menghormati Allah dengan segenap hati kita. Tadi istilah itu yang dipakai dengan menyegani gitu ya. Ini terjemahannya agak sedikit jarang kita ini ya, kita pakai itu untuk Tuhan. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya adalah love, fear, and honor ya. Love, fear, honor, yaitu mengasihi, mencintai, takut akan Allah atau takut kepada Allah ya, dan honoring, menghormati ya, menghormati Allah. Ya secara pendek di sini dikatakan I give up everything atau I give up anything rather than go against God's will in any way. Saya rela untuk membuang segala sesuatu ya, menyerahkan segala sesuatu ya, daripada
harus melawan kehendak Tuhan. Nah ini jelaskan saya, kalau kita membaca kalimat seperti ini kan nggak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, nggak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang nggak mengalami kelahiran baru ya, nggak ada kekuatannya, nggak ada kemampuannya juga dalam hal ini. Tapi di dalam narasi keselamatan orang-orang yang dibebaskan ya, kita seharusnya diubahkan ya, day by day ya, more and more ya, bisa meninggalkan ya hal-hal yang menghalangi kita ya untuk menyembah, memuliakan, menikmati Allah itu dengan sepenuhnya. Sekali lagi ya, saya di dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan ya, kita harusnya diubahkan untuk bisa membuang, menyampahkan seperti yang dikatakan oleh Paulus itu ya, segala sesuatu kuanggap rugi, malah kuanggap seperti sampah ya, kalau dibandingkan dengan apa ya, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus itu melampaui segala sesuatu yang lain. Ini yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya juga gitu. Kita ada perubahan daripada konsep nilai, apa yang tadinya itu kita anggap sangat berharga, jadi nggak terlalu berharga lagi gitu. Bagaimana kita melihat harta, bagaimana kita melihat uang ya, bagaimana kita melihat keluarga, bagaimana kita melihat emosi kita sendiri, bagaimana kita melihat apa ini muka kita sendiri ya, bagaimana kita melihat image kita, dan silakan teruskan saya, ini list saya bisa panjang sekali, tapi itu semuanya harusnya diubahkan di dalam hal ini ya, diubahkan oleh Tuhan. Berarti true worship ini adalah sesuatu yang apa ya, kita bisa mengalaminya justru memang setelah kita diselamatkan. Jadi tepat saya taruh di dalam bagian ini tepat gitu ya. Nah, mungkin sudah ada sedikit pertanyaan ini ya, sedikit ada pertanyaan dalam arti ini apa. Tapi kan kita orang reform katanya nggak membuang juga ya ini apa struktur law and gospel. Ya, katakanlah misalnya saudara bilang, oh saya sudah jelas ya, saya sudah jelas, memang betul ya gospel law itu ada dasar Alkitabnya, saya sudah jelas. Tapi kan tadi dikatakan katanya juga law gospel juga betul gitu ya. Jadi bagaimana ini kan? Sekali lagi ya saya, untuk kesekian kalinya ya, saudara waktu mempelajari Alkitab ya, termasuk juga mempelajari teologi reform dalam hal ini kan, teologi reform kan hanya menunjuk Alkitab gitu. Saudara jangan suka pikir either or untuk segala sesuatu. Gitu. Orang pikir either or dengan paradigma either or untuk segala sesuatu ya, itu sulit saya belajar teologi, sulit sekali ya. Saudara akan jadi orang-orang yang cenderung one-sided gitu ya, pikirannya hitam putih hitam gitu misalnya, dan nggak ada ini juga, nggak ada kemampuan untuk menerima creative tension ini ya, dialectical tension yang dihadirkan oleh Alkitab gitu. Maksudnya begini loh, saudara pikir nggak bisa dong, kalau law gospel itu law gospel, nggak ada gospel law gitu ya, atau kalau kita bilang gospel law ya berarti law gospel yang salah gitu ya. Nah itu saudara berpikirnya itu either or gitu. Di dalam Alkitab itu ada dua-duanya, law and gospel, tapi juga gospel and law. Gitu. Nah kalau kita boleh melihat secara konfesional, ya konfesional yang sangat menekankan law and gospel itu kan Lutheran ya, Lutheran damai. Reform juga terima, karena ya ini Alkitab gitu. Tapi di damai lebih limpah, katakan kita bisa mengatakan lebih limpah daripada Lutheran. Kita juga menekankan gospel and law. Dan sudah melihat pilihannya di sini ya, ya ini kan harus memilih pada akhirnya ya. Yang lebih ditekankan yang mana? Sudah melihat di sini yang lebih ditekankan indeed adalah gospel and law di dalam hal ini ya. Kalau sudah membaca di dalam tradisi Heidelberg Catechismus, tapi Heidelberg Catechismus bukan satu-satunya, saya sudah bisa baca juga di dalam Calvin. Ini common di dalam ini ya, di dalam apa reform teologi sebetulnya. Tapi balik lagi tadi kepada pertanyaannya, mungkin saudara saya mencoba untuk mengantisipasi pertanyaan saudara. Tapi bagaimana kita misalnya katakanlah ya perintah untuk beribadah kepada Allah yang sejati ya, dan menjauhi berhala begitu ya. Apa kita nggak ada tempat lagi saya di dalam hal ini untuk law gospel? Bukan nggak ada tempat lagi saya. Bahkan juga bagi orang percaya pun ya, waktu sudah mendengar 10 hukum Allah ya, ini tetap ada perspektif law and gospel ya, law gospel. Dan pengertian apa saya? Dari kekuatan kita sendiri ya. Kalau itu adalah menyangkut apa ya kesempurnaan kita nggak bisa gitu. Kita membutuhkan pengampunan Tuhan. Kita waktu mendengar perintah seperti ini, kita tahu kita gagal, dan kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk bisa melakukan ini. Tapi kita bukan nggak bisa melakukannya, kita bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan, ya. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Nah, saudara bisa melihat kan ini dalam tetap ada law and gospel ya. Waktu saudara mendengarkan firman Tuhan misalnya dengan perintah-perintah yang terdengar begitu tinggi ya tuntutannya gitu. Nah, itu kita tetap
bisa mendengarkannya dari perspektif law and gospel, di dalam arti apa ya? Saudara menanggapi perintah itu dengan kerendahan hati ya. Saya membutuhkan pengampunan Tuhan ya. Saya membutuhkan belas kasihan Tuhan atas ketidaksempurnaan saya, dan saya membutuhkan anugerahnya supaya saya bisa melakukannya ya, bisa menjalani, bisa mengalami narasi ini ya, undangan perintah ini. Nah, saudara, balance jadi ya, ada law and gospel, ada gospel and law. Tapi orang yang kehilangan perspektif law and gospel ya, ini saudara perhatikan ya, bahaya sekali ya. Waktu dia nggak ada perspektif law and gospel nih, waktu mendengar firman Tuhan, itu bisa menjadi apa yang disebut higher life ya, higher life preaching. Jadi saudara waktu mendengar gitu ya, saudara merasa orang-orang yang mampu melakukan gitu. Misalnya ya, ini ya, ya kasihlah Allah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu dan seterusnya. Itu sudah, nah itulah saya. Gitu. Itulah saya orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal dan sebagainya. Jadi mirip kan, sound familiar kan saya. Siapa yang mengatakan kalimat seperti ini? Gitu? Ya serupa seperti ya itu pemuda kaya yang akhirnya binasa itu. Saya sudah melakukannya itu Tuhan sejak dari kecil gitu ya. 10 perintah saya sudah tahu itu. Saya sudah melakukannya gitu ya. Yesus baru bilang, jualah kekayaanmu ya, dan bagikanlah kepada orang miskin. Langsung luput saya. Perintah pertama itu kan ya. Langsung luput, langsung gagal. Kenapa saya? Karena dia self-righteous. Jadi tanpa ini ya saya, despite begini saya mau mengatakan despite kita di dalam reform teologi ini sangat menekankan gospel and law ya. Tapi sudah jangan kehilangan law and gospel ya. Jangan kehilangan ini saya. Well, indeed, law and gospel ini sudah ada juga di dalam bagian-bagian pertama ya. Saya nggak mau mengulangi ya, tapi ya silakan mendengarkan lagi mulai dari pertama. Itu sebenarnya strukturnya law and gospel gitu. Di-include kok di dalam Katekismus Heidelberg dalam ini bagian pertama ya. Subtly tapi di dalam hal ini. Tapi itu jelas sekali konsepnya ada law and gospel. Maksudnya saya mau mengatakan tanpa prinsip ini ya, law and gospel, kita itu bisa menjadi orang-orang yang waktu mendengar firman Tuhan itu self-righteous. Atau kalau nggak self-righteous, saudara terus merasa dihakimi. Gitu. Merasa dihakimi dalam pengertian apa? Saudara nggak seneng dengar kalimat-kalimat seperti ini, teguran. Kenapa? Karena saudara nggak clear conscience waktu mendengarkan perintah Tuhan, waktu mendengar teguran, saudara nggak clear conscience. Apa itu artinya nggak clear conscience? Saudara nggak ada perspektif anugerah Tuhan gitu. Jadi, kok ini khotbahnya kok menyalahkan saya terus gitu ya. Ini khotbah kok selalu menegur terus gitu. Saya nggak ada bener-benernya gitu. Nah ya memang iya tuh, saya memang kita nggak ada bener kan bener gitu. Tapi ada orang yang nggak bisa dengar firman Tuhan yang ada tegurannya. Ada tegurannya, kok saya disalahin lagi gitu. Kok pengkhotbah ini saya personal ya dengan saya. Seperti kayak seolah-olah kita waktu persiapan mengingat saudara gitu ya, pakai pas fotonya saudara gitu. Lihat ini si A, si B gitu ya, apa kalimatnya untuk dia. Ya enggak lah, kita persiapan kita pakai commentary gitu ya, tapi kita nggak bawa pas fotonya jemaat waktu persiapan gitu, bukan. Tapi balik lagi tanpa perspektif law and gospel ya, kita akan cenderung apa cenderung ya tadi ya, seperti nggak clear conscience, merasa dihakimi ya, dihantam terus gitu ya, teman nggak ada perspektif anugerah. Atau kalau kita bukan itu, variasi yang lain yaitu self-righteous gitu, kita mendengarkannya itu self-righteous, mendengarkannya itu dengan spirit membenarkan diri sendiri, seperti pemuda kaya itu. Maka hati-hati. Pertanyaan 95 apa itu idolatry? Apa sih itu ini ya, pemberhalaan itu apa? Penyembahan berhala itu apa? Jawaban, penyembahan berhala ialah mereka-reka atau mempunyai sesuatu yang oleh manusia dijadikan tempat kepercayaan sebagai ganti Allah yang esa dan benar, yang menyatakan dirinya dalam firman-Nya atau di samping Dia. Ya ini sebetulnya di samping Dia dan sebagai ganti Allah yang esa itu boleh dijadikan satu ya. Dalam bahasa Inggris di sini saya baca idolatry is having or inventing something in which one trusts in place of or alongside of the only true God. Maksudnya apa sih? Either kita menjadikan itu sesuatu itu untuk menggantikan Allah, atau mungkin bukan menggantikan, tapi ada plus gitu ya. Ini ada Allah ya. Plus tambah yang lain. Supaya lebih secure gitu loh ya. Supaya lebih secure. Manusia mengatakan seperti itu maksudnya. Nah Allah ya, ntar kalau Allah ini luput gimana gitu. Allah kan nggak bisa saya dikte, maka saya mesti ada persiapan dong. Saya mesti kalkulasi yang lain. Supaya kalau Allah ini nggak menolong saya ada yang lain. Jadi ada Allah plus ya, seperti kayak Allah itu nggak cukup dalam hal ini. Nah itu menurut Katekismus Heidelberg ini adalah idolatry. Kalau kita true worship itu berarti kita mengandalkan Allah saja ya, bukan Allah ditambah sesuatu yang lain yang kita harapkan sejajar dengan Allah di dalam hal ini ya, di dalam pengharapan kita.
Nah, kita bisa membaca ini ya, membaca ayat atau kitab kita membaca misalnya dalam satu Tawarin 16, kita membaca 26 ya. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Kita membaca Galatia 4:8-9, Galatia 4 ya, 8-9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Perhatikan ya, ini tipikal Paulus ya, dahulu ya. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Interesting ya, ini kita bisa panjang bahas ini, tapi saya karena ada pertanyaan kita ini ya, coba simpulkan dalam hal ini. Nah, saudara, seperti saudara bisa melihat di sini ya, bagi Paulus ya, penyembahan berhala itu belongs to dulu gitu. Sebelum kamu dibebaskan, sebelum kamu diselamatkan, kalau pakai istilah ini ya, sebelum kamu lahir baru, ini dulu gitu. Maka sekali lagi ya, meneguhkan posisi ini ya, pembacaan ini ya, true worship, itu kan memang betul ya, gospel and law. Karena siapa yang bisa menyembah Allah dengan benar, kalau bukan orang-orang yang sudah diselamatkan? Maka gospel and law, sekali lagi ya. Waktu Paulus di sini menulis di dalam Galatia 4 dikatakan orang yang menyembah berhala itu orang yang belum diselamatkan. Ya, intinya itu yang dia mau katakan kan. Orang yang menyembah berhala itu orang yang belum diselamatkan. Itu dulu. Sekarang kita ini sudah diselamatkan. Kita harusnya beribadah kepada Allah yang sejati. Tetapi yang mengherankan, nah ini terus kemudian ini kan retorikanya Paulus, kemudian dia bilang kalimat seperti ini, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Maksudnya Paulus mau mengingatkan, nah kamu ini sebenarnya sudah diselamatkan atau belum gitu. Kalau sudah diselamatkan, narasimu itu adalah beribadah kepada Allah yang sejati, bukan berhala. Kalau berhala itu bukan narasi orang percaya, itu narasi orang yang tidak percaya, narasi orang yang belum lahir baru, narasi orang yang belum diselamatkan itu berhala, yang diselamatkan yang sudah ditebus itu beribadah kepada Allah yang sejati gitu ya. Lah kamu sekarang ya, kamu seharusnya beribadah kepada Allah yang sejati, kamu mengenal Allah atau dikenal Allah, lah kamu kok malah berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Itu kan penyembahan berhala sebetulnya, itu yang mau dikatakan oleh Paulus. Itu nggak cocok untuk kamu ya, sebagai orang-orang yang sudah mendengar dan menerima Injil yang sejati. Nah, ini teguran yang keras sih, seperti sudah tahu surat Galatia kan memang teguran yang keras. Tapi setidaknya sudah mendapati di sini Paulus pun ya itu mengajarkan bahwa berhala itu adalah bagi orang belum diselamatkan. Ibadah yang sejati itu bagi orang yang sudah diselamatkan, bagi orang-orang yang sudah lahir baru. Sekali lagi, ini berarti kalau sudah melihat bukan tanpa alasan ya, mengapa di dalam teologi reform itu kita lebih menekankan ya gospel and law, tanpa exclude ini tadi ya, tanpa mengexclude law and gospel. Sekali lagi penekanannya itu lebih kepada gospel and law, maksudnya undangan kebahagiaan ya, wholehearted joy ya, love, delight ya, melakukan Torah. Bukan untuk mendapatkan keselamatan di dalam hal ini ya, tapi boleh berjalan di dalam narasi keselamatan itu ya. Atau kalau pinjam misalnya Paulus, boleh juga kita mengatakan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar ya, bukan tanpa Taurat. Maka di dalam teologi reform ini kita nggak boleh punya low view of Torah. Low view of Torah itu nggak belongs to teologi reform. Kita punya high view of Torah di dalam hal ini ya. Dan juga kontinuitas antara law and gospel and law ya, agak sedikit berbeda ya di dalam hal ini ya. Kalau saya boleh mungkin ini kalimat terakhir gitu, perbedaan antara ini ya, penekanan yang digambarkan oleh Luther dan Calvin. Whereas Luther itu mengerti law and gospel gitu kan, law and gospel. Ini bukan cuma urutan tapi dalam pengertian apa yang belongs to the law, apa yang belongs to the gospel gitu. Bahkan di dalam Lutheran ortodoksi ini dianggap sebagai hermeneutik yang sangat penting, yaitu distinction between law and gospel ya. Maksudnya kita mesti tahu yang mana belongs to law, mana belongs to gospel. Tapi dalam pemikiran Calvin, dan ini sangat-sangat mempengaruhi dalam tradisi teologi reform gitu, Calvin akan mengatakan di dalam law ada gospel dan di dalam gospel ada law. Ya, menarik ya ini. Di dalam law itu ada gospel, di dalam gospel ada law. Nah ini distinctively reform kalau sudah mau belajar ini ya, bagian ini.
Jadi ini bukan law and gospel yang dibedakan sampai itu the extent of dipisahkan gitu ya. Berbeda yes, balik lagi ya, Chalcedonian Christology, berbeda ya, distinctive but not separated di dalam hal ini ya. Law and gospel, memang berbeda, betul kok berbeda. Tapi saudara melihat di sini ya, ini meskipun dibedakan, tapi nggak boleh dipisahkan dalam hal ini. Maka kita melihat di dalam, lebih tepatnya, di dalam perjanjian lama gitu ya. Saudara bukan cuma melihat law gitu, dalam perjanjian lama ada law and gospel. Demikian juga di dalam perjanjian baru, saudara nggak melihat, karena perjanjian baru semuanya gospel, anugerah, belas kasihan, pengampunan. Di dalam perjanjian baru juga ada law, ada hukum Kristus, ya, ada hukum kasih, ada law of faith, ya. Paulus bahkan pakai istilah law of faith di situ waktu dia bicara ini ya. Jadi nggak bisa dituduh sebagai antinomianis, nggak bisa, karena ada law of faith di sini ya. Ini bukan lawless faith, bukan, tapi law of faith. Ya. Jadi sudah melihat di situ di dalam vocabulary yang dipergunakan itu jelas sekali ya, mengintegrasikan antara law and gospel. Nah, sudah kalau di dalam hal ini mempelajari teologi reform, saudara bisa memperkaya perspektif saudara gitu, termasuk juga dari pembelajaran daripada ini apa yang diajarkan di dalam Katekismus Heidelberg ini. Nah, saya sampai di sini saja saudara, karena kita masih ada beberapa pertanyaan ya. Besok kita akan melanjutkan di dalam apa yang disebut oleh Heidelberg Katekismus itu adalah perintah kedua ya. Ini bagian yang sulit bagi saya, ini termasuk bagian yang sulit saya, karena kita perlu membacanya itu berhati-hati ya. Satu sisi kita mau pelajari apa yang sungguh-sungguh diajarkan dalam tradisi reform, di sisi yang lain kita juga boleh dalam hal ini ada certain critical engagement ya tentang hal seperti ini gitu. Tapi ini urusan besok saja saya, urusan besok. Hari ini kita sampai di sini dan saya akan mulai menjawab pertanyaan ya. Pertanyaannya dari kemarin, Pak Billy, kalau ada true repentance ini kemarin ya, Pak Billy, kalau nggak ada true repentance ya, apakah kita harus memaafkan orang yang berdosa berzina misalnya dan reconcile kembali dengannya? Sudah, kalau kita membaca dalam prinsip Alkitab ya, itu repentance mendahului forgiveness. Gitu. Repentance mendahului forgiveness. Nah, kalau dia nggak merasa salah, kalau dia nggak bertobat ya Tuhan pun di dalam hal ini ya nggak mengampuni orang yang tidak bertobat. Sudah mesti jelas ya konsep ini ya. Jangan mengambil konsep anugerah murahan, itu nggak ada gitu. Memang kita diampuninya itu bukan basisnya, bukan karena pertobatan kita ya. Ini Calvin jelas sekali membahas bagian ini. Bukan the basis of our deserving pardon, bukan pertobatan, tapi apa? Ya jelas darah Kristus ya. Basisnya selalu adalah korban Kristus yang sempurna. Itu fondasinya di sana gitu. Tapi saudara perhatikan ini ya, urutannya itu adalah repentance, itu precedes forgiveness. Nah, kalau nggak ada repentance ya, apa yang mau diampuni gitu? Diampuni kan berarti kan diampuni kesalahannya. Lah kalau dia nggak merasa bersalah gitu. Coba perhatikan ayat Alkitab mengatakan kalimat apa gitu. Kalimat apa itu? Yesus datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Lah kalau dia nggak merasa berdosa, apa yang Yesus mau datang kepadanya? Gitu. Saudara dan saya jelas bukan Yesus kan. Tapi yang saya mau katakan adalah Tuhan saja tidak mengampuni gitu ya. Orang yang tidak bertobat. Lalu saudara mengampuni orang yang tidak bertobat. Maksudnya saudara lebih tinggi karakternya daripada Tuhan gitu kan, nggak mungkin ya saudara hal ini. Memang sulit ya, apalagi kalau itu adalah orang yang dekat dengan kita gitu, suami atau istri atau apa gitu, atau anak dan ya. Tapi mintalah pertolongan Tuhan ya, doakan supaya ada pertobatan yang sejati. Tapi kalau terus setelah didoakan itu terus nggak pernah bertobat, ya sudah serahkan di dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang akan menyelesaikan urusan itu gitu. Pertanyaan ke berikutnya ya, apakah hidup Shalom Pak Billy, Shalom, apakah hidup seturut Taurat Tuhan? Apakah hidup seturut Taurat itu menjadikan kita adil dan benar? Ya, betul saya. Di dalam arti made righteous ya. Jadi seperti kita sudah pernah mengajarkan, kalau di dalam teologi reform kan kita bukan cuma declared righteous, tapi juga made righteous ya. Jadi bukan cuma imputed, tapi juga infused ya di dalam hal ini. Ada infusion of grace itu. Ini istilah yang rada susah ya diterima oleh orang-orang Lutheran. Orang Luther akan kritikal sekali terhadap istilah gratia infusa ya. Tapi di dalam tradisi reform kita nggak ada kesulitan saya pakai istilah ini ya. Infused grace itu kita nggak ada kesulitan ya. Infused by the Holy Spirit itu sudah menemukan bahkan di dalam Westminster Confession ya. Di dalam tradisi Westminster gitu. Kita nggak ada kesulitan saya ini. Berarti di dalam reform teologi itu kita bukan cuma bicara declared righteous, tapi bicara made righteous ya. Dibuat atau dijadikan righteous di dalam hal ini. Dan betul seperti saudara katakan, waktu Tuhan menguduskan kita itu bukan tanpa Taurat ya. Sekali lagi ya, waktu Tuhan menjadikan kita righteous ya, menjadikan ya, bukan
bukan yang declare, tapi yang menjadikan di dalam hal ini ya. Itu bukan tanpa Taurat, makanya ditaruh di dalam bagian ini, di dalam bagian ketiga, gratitude ya. Itu adalah narasi setelah orang diselamatkan. Berarti di sini di dalam klasik soteriologi, maksudnya ini ya, soteriologi klasik ya, ini bicara tentang sanctification berarti. Selamat pagi Pak Billy, apakah perbuatan baik di luar iman Kristen tidak berkenan kepada Allah atau sia-sia? Dalam kurung, apa itu disebut humanisme? Nah, ini memang pertanyaan yang sudah mesti hati-hati ya menjawab gitu ya. Saya pernah dulu dan itu menyaksikan ada ini ya, kayaknya apa itu namanya, semacam perdebatan atau polemik gitu ya, sampai orangnya kasih contoh. Jadi kalau misalnya ada orang ateis ya, misalnya ada orang ateis yang nggak percaya kepada Tuhan, lalu kemudian dia mengorbankan dirinya, dia loncat kepada ini satu gedung yang sedang terbakar untuk mengambil ini ya, mengambil bayi yang yang ada di dalam gitu, terus kemudian dia keluar di situ ya, dia menyelamatkan bayi itu. Jadi menurut saudara itu juga adalah perbuatan jahat kah gitu kan ya? Kalau ada orang reform ya tanda kutip reform gitu ya, iya itu juga perbuatan jahat gitu. Walah, susah ya saya kayak begini. Saya nggak tahu kalau mau diarahkan ke arah sana gitu. Ini di dalam pengajaran seperti ini, ini pertanyaan ini kompleks sebetulnya gitu ya, kompleks gitu. Kita mesti berhati-hati dalam menjawab pertanyaan seperti ini gitu. Maksudnya begini pertama definisi perbuatan baiknya dulu itu apa maksudnya gitu. Kalau kita pakai misalnya definisi perbuatan baik menurut Heidelberg Catechismus ya, ini yaitu yang dilakukan out of true faith ya. Kalau nggak ada true faith ya cannot be good works. Nah ini loh. Kita mau pakai definisi ini kah, atau kita pakai pembicaraan perbuatan baik di dalam pengertian common grace. Nah, ini kita juga bisa ngomong perbuatan baik di dalam pengertian common grace sebetulnya, anugerah umum. Dan itu juga di dalam teologi reform. Tapi ini bukan perbuatan baik di dalam definisi yang dipakai di dalam pertanyaan 91. Makanya klarifikasi itu penting ya. Klarifikasi yang dimaksud perbuatan baik itu apa gitu. Nah, kalau definisinya sudah perbuatan baik itu hanya dimungkinkan ya oleh orang-orang yang beriman sejati, beribadah kepada Allah yang sejati dan seturut dengan perintah Allah ya. Dan untuk kemuliaan Tuhan ya. Kemuliaan Tuhan berarti ada kaitan dengan ibadah yang sejati itu tadi ya. Kalau definisinya sudah seperti ini ya berarti yang nggak percaya ya, yang nggak percaya kepada Taurat Tuhan, yang nggak menerima itu ya, apalagi yang menertawakan, ya by strict definition itu nggak bisa disebut perbuatan baik, itu jelas sekali. Tapi bukan berarti terus kemudian tadi ya cerita orang ateis yang mengorbankan diri terus kita itu pun juga adalah kejahatan gitu. Wah, saya pikir ini pandangan yang sangat ekstrim ya seperti ini gitu. Hati-hati ya ini nggak ada kelincahan ya di dalam berteologi gitu. Karena vocabulary itu kita perlu definisikan dulu. Ini bisa fluid di dalam hal ini ya. Kita bicara baik itu dalam pengertian apa? Kita bicara dalam keketatan seperti pertanyaan 91 inikah? Atau kita bisa berbicara juga baik di dalam pengertian baik di dalam level common grace ya. Kita bisa berbicara kalimat seperti itu. By the way, kalau sudah membaca di dalam perjanjian lama itu orang-orang seperti Darius gitu ya, baik atau jahat Darius itu. Kores itu di dalam perjanjian lama itu disebut Mesias Kores gitu. Kores itu disebut Mesias di dalam perjanjian lama. Jadi maksudnya diurapi itu dalam bahasa asli kan Mesia. Jadi dia itu orang baik atau orang jahat di dalam hal ini, orang pilihan atau orang bukan pilihan. Nah ini kan rumit ya seperti ini gitu. Apakah Kores dengan mengizinkan bangsa Israel itu bisa kembali beribadah? Ya, apakah ini perbuatan baik atau perbuatan jahat? Ya, lalu sudah bilang ya karena dia bukan orang pilihan, karena dia bukan ini ya, karena dia nggak diselamatkan gitu, nggak ada cerita diselamatkan, dia orang jahat. Saya pikir ini hati-hati pakai istilah seperti itu. Kita bukan nggak percaya ada konsep kebaikan di dalam pengertian common grace ya. Common grace itu penting, tapi yang dibicarakan di dalam pertanyaan 91 ini bicara good works di dalam pengertian definisi yang khusus ini ya, yang done out of true faith, conform to God's law, are done for God's glory ya. Jangankan orang yang nggak percaya, kita orang percaya pun waktu melakukan itu bukan untuk kemuliaan Tuhan ya berarti itu by strict definition itu bukan good works bukan. Kita lanjutkan ya, ini pertanyaan panjang ya. Pagi Pak Billy, saya terkadang bingung waktu mau menghayati kitab Tawaris. Ada raja yang dicatat pada awalnya melakukan yang benar di mata Allah. Dari kelas hari ini perbuatan yang benar harus ada unsur iman yang dari Tuhan juga.
Namun, raja yang awalnya baik ini juga akhirnya meninggalkan Tuhan. Yoas misalkan, dan tidak ada catatan di mana dia bertobat, dan malah tidak ada catatan Tuhan meninggalkan dia. Tidak ada, dan malah ada catatan Tuhan meninggalkan dia. Dari hal ini seolah-olah iman bisa jadi hilang. Jika memang dari awal dia bukan orang diselamatkan, kenapa perbuatannya dicatat benar di mata Tuhan? Atau kita simply percaya di akhir hidupnya dia pasti berbalik ke Tuhan, karena iman tidak mungkin hilang. Terima kasih. Saya sependapat dengan saudara, memang ini ada certain pertanyaan ya, misteri gitu. Kita bisa memastikan nggak ya orang ini pilihan atau nggak pilihan. Kalau dia orang pilihan kan, di dalam iman yang kita percaya dia nggak mungkin bisa hilang gitu. Tapi saya tertarik saya waktu membahas ini ya. Ini menarik saya. Ini penulis Heidelberg Catechismus kan ya. Nggak mungkin nggak mengerti teologi reform. Ya. Kita yang perlu belajar daripada mereka kayaknya. Daripada mereka yang belajar daripada kita gitu kan ya. Tapi saya ada baca di dalam ini saya, di dalam apa ini pertanyaan 94 gitu ya. Bahasa Jerman nih. Ini bahasa Inggris pun sebetulnya juga sudah agak memperlunak. Kalau bahasa Inggris saya kan ini ya, jawabannya 94, that I not wanting to endanger my own salvation. Agar aku ya supaya tidak apa ini ya membahayakan keselamatanku sendiri. Kalau di dalam bahasa aslinya yang dipakai oleh penulis Heidelberg itu dass ich bei Verlierung meiner Seelenheil Unseligkeit, agar aku atau supaya aku ya, bahwa aku Verlierung meiner Seelenheil itu apa ya, hilangnya ya keselamatanku. Pakai istilah Verlierung saya, Verlierung itu hilang maksudnya gitu. Nah, sudah bisa tanya di sini ya. Hah, ini penulis Heidelberg berarti percaya dong keselamatan bisa hilang. Dia pakai istilah Verlierung di sini gitu. Kalau terjemahannya ini siapa? Birma, itu dia pakai istilah endanger. Ya, endanger sudah lebih lunak lah ya namanya. Membahayakan ya keselamatanku ya. Tapi di sini pakai istilah Verlierung ya, bukan cuma membahayakan tapi kehilangan deh. Hancur di dalam hal ini ya. Apa ini artinya gitu? Saya percaya ini satu peringatan yang keras, tapi bukan berarti di dalam arti bahwa berarti keselamatan bisa hilang. Bukan di dalam pengertian itu, tapi betul-betul sungguh-sungguh adalah peringatan yang keras. Sama seperti waktu kita menafsir juga ayat-ayat yang tentang murtad dan sebagainya itu ya di dalam Ibrani dan sebagainya. Kita menafsir dalam tradisi reform, bukan di dalam pengertian kemurtatan orang-orang pilihan itu bukan gitu, tapi di dalam peringatan yang sungguh-sungguh ya itu kita perlu memperhatikan di dalam hal ini. Sungguh-sungguh ada bahaya nyata di dalam apa itu ya, penyembahan berhala. Dan bahwa waktu kita baca bukan cuma di dalam Tawaris ya, tapi saudara juga membaca di dalam cerita apa ini ya, pemuda yang kaya itu akhirnya nggak pernah dicatat lah ya, tentang keselamatan ini gimana gitu. Setelah Yesus bilang jualah segala kekayaanmu dan bagikan kepada orang miskin, dia sedih ya, karena hatinya itu lengket pada kekayaan. Ya, ini kan berarti pemberhalaan kan ya, mamon gitu. Lalu setelah itu apa? Setelah itu nggak pernah lagi dicatat. Nggak pernah lagi ada kesempatan dia encounter dengan Yesus dan mengalami belas kasihan Tuhan. Alkitab nggak pernah ada mencatat bagian itu lagi. Itu adalah bagian terakhir yang mencatat tentang keadaan jiwanya. Ya. Setelah itu selesai, Alkitab nggak membicarakan itu lagi. Nah itu apa sih? Kalau kita berspekulasi ya, mungkinkah pada akhirnya dia bertobat, dia menyesal, dia menjual juga. Kita nggak pernah tahu sih. Yang pasti Alkitab nggak pernah catat itu. Gitu. Tapi cerita itu, narasi itu dicatat bagi saudara dan saya, supaya kita sungguh-sungguh waspada terhadap bahaya kekayaan. Supaya saudara dan saya sungguh-sungguh waspada terhadap bahayanya idol yang bisa menghancurkan di dalam hal ini ya, menghancurkan, merusak, endanger keselamatan gitu di dalam hal ini. Satu peringatan yang keras ya, tapi kita terpercaya di dalam pemahaman daripada keseluruhan ini ya, biblical teologi yang seperti kita terima dalam tradisi teologi reform, kita percaya, saya sependapat dengan saudara, keselamatan orang pilihan itu ya tidak hilang. Kenapa tidak hilang? Karena dikatakan dalam Alkitab yang memelihara adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang tangannya itu lebih kuat. Nggak ada seorang pun yang bisa merebut kita daripada tangan Bapa. Bapa itu lebih kuat daripada siapapun ya. Jadi ini dasarnya, bukan karena kesetiaan saudara dan saya, bukan karena kesempurnaan kita ya, tapi karena kesetiaan Bapa yang sempurna itu ya. Kita mendasarkan iman kita itu ke sana dalam hal ini ya.
Tapi tetap kita memberitakan ya, the real danger dalam hal ini ya, bukan theatrical danger, tapi real danger. Ini ya, bahaya penyembahan berhala yang bisa menghancurkan keselamatan. Bahkan Heidelberg pakai istilah Verlierung, sudah pakai istilah itu di dalam bahasa Jermannya gitu. Nah, itu kita bagaimana menempatkan di dalam secara sistematik theological, secara keseluruhan ya, sehingga tetap koheren di dalam hal ini. Mohon penjelasan good works itu Pak, dikaitkan dengan Efesus 2 ayat 10 dan 10 perintah Allah. Apakah sifatnya jasmani maupun rohani? Apakah misalnya berupa karakter Kristus dalam diri umat Tuhan, atau misalnya penginjilan dan seterusnya? Mohon penjelasan yang spesifik, terima kasih. Ya, ayat kita baca aja ayat yang terkenal itu Efesus 2 ayat 10. Jadi sudah di sini kan mendapati memang ini ya, good works itu narasi orang yang sudah diselamatkan. Tapi kita membaca lagi ayat yang penting ini. Karena kita ini buatan Allah, jadi kalau sudah baca itu 8 dan 9 kan bicara tentang keselamatan ya, melalui iman, yang adalah pemberian Allah, yang adalah bukan hasil pekerjaan kita, sehingga kita nggak boleh memegahkan diri. Lalu 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pertanyaan saudara ya, ini apa, lebih kepada karakter Kristus, atau ini apa, pekerjaan ya. Saya paraphrase pertanyaan saudara ya. Ini pakai istilah pekerjaan ya. Namanya aja pekerjaan ya. Good works ya. Ini tentu saja nggak bisa dipisahkan dengan buah roh yang ada di dalam Galatia yang lebih berkaitan dengan ini ya. Christian virtue ya. Tradisi Petrus Galatia, surat Petrus maksudnya gitu ya. Christian virtues, daftar Christian virtues, atau ini ya, surat Galatia. Nah ini lebih bicara tentang karakter kan di sini ya. Tapi di sini kan pakai istilah pekerjaan Pak ya. Good works. Berarti ini bicara perbuatan, so ini bicara pekerjaan ya. Ada kegiatannya dan sebagainya. Jadi jelas ya, saya. Ini dua hal nggak bisa dipisahkan antara perbuatan baik ya dengan fruit of the spirit atau buah roh, itu pasti nggak bisa dipisahkan dalam hal ini ya. Jangan didualismekan juga, karena nggak mungkin didualismekan. Tetapi ya betul, seperti yang saudara mungkin juga sudah anticipate di sini ya. Ini penekanannya itu lebih kepada pekerjaan ya, perbuatan gitu. Yang again memang nggak bisa dipisahkan daripada karakter Kristus. Tapi ya sudah memberikan contohnya di sini penginjilan ya. Penginjilan kita bisa bilang itu good works bisa juga, tapi jangan lupa ya, bukan karena penginjilannya itu ya. Tapi saudara perhatikan ya, seperti dibahas di dalam spiritualitas reform. Ini true worship atau penyembahan berhala. Sudah jangan bingung ya. Penginjilan kok bisa penyembahan berhala? Oh bisa saya. Penginjilan itu bisa saja penyembahan berhala gitu. Penginjilan itu bisa saja idolatry. Waktu itu bukan dilakukan di dalam ekspresi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tapi it's about yourself, atau seperti yang dicatat di dalam Alkitab ya, untuk memperberat memperberat Paulus gitu ya, supaya Paulus lebih diperberat hukumannya. Ada orang memberitakan Injil yang motivasi seperti itu saya ternyata untuk memperberat ya Paulus ya. Nah, apakah itu true worship? Ya, itu bukan true worship di dalam hal ini. Penginjilan nggak otomatis karena penginjilan jadi good works. Ada penginjilan yang bukan good works, tapi bukan berarti nggak bisa dipakai oleh Tuhan ya. Nah ini hal yang lain lagi gitu. Tapi dari penghakiman penilaian Tuhan ya, itu bukan good works itu, karena bukan dari ekspresi ibadah kepada Allah. Jadi sekali lagi saya di dalam spiritual reform ya, sudah mesti perhatikan ya, penekanan itu kepada arah hati dalam hal ini, bukan kepada jenis pekerjaannya. Kalau cuci piring ya, seperti kayak deket-deket kepada ini ya, pemberhalakan piring atau apa gitu ya. Ini pemberhalaan karena urusannya piring. Penginjilan urusannya dengan jiwa manusia, otomatis jadi jadi benar di hadapan Tuhan. Di dalam teologi reform penekanannya bukan di sana gitu, bukan kepada jenis ya, pekerjaan yang sacred, pekerjaan yang sekuler itu apa, bukan itu saya. Itu nggak radikal enough gitu. Itu enlightenment. Itu adalah abad pencerahan saya. Ini adalah Aufklärung. Tapi kalau di dalam biblical teologi perjanjian lama, sekali lagi ya, itu adalah true worship versus idolatry. Dan ini urusannya adalah dengan arah hati saudara dan saya. Entah saudara cuci piring, atau saudara sedang ke gereja, saudara beribadah, saudara memberitakan Injil, saudara besuk, saudara apalah yang lain semuanya ya. Ini ekspresi true worship, atau ini adalah pemberhalaan di dalam kehidupan kita ya.